I- Yo, kembali lagi di Fans Bola Uncensored. Kita akan bahas Champions League ya, yang ini sudah masuk ke match day berapa nih? Berarti match day ketiga. Oke, kita bahas tipis-tipis, simpel-simpel, dan sajian utamanya untuk nanti di tengah pekan nanti ada laga big match-nya adalah Real Madrid menghadapi Juventus yang akan dimainkan di kandang Real Madrid ya di Santiago Bernabeu. Oke, kita langsung saja di hari Selasanya nih jam 23.45-nya ada dua laga. Ini ada laga antara Kairat Almaty, klub asal Kazakhstan menghadapi Pafos, klub asal Siprus. Ini sama-sama tim debutan ya. Kita lihat apakah nanti akan ada kedua tim tersebut, siapa yang akan mendapatkan kemenangan perdana di Liga Champions musim ini. Dan juga sepanjang sejarah mereka. Nah, kita tunggu saja laga tersebut. Lalu juga ada Barcelona menghadapi juara dari Liga Yunani, Olympiakos. Barcelona ini laga sebelum El Clasico ya kalau kita lihat, dan menghadapi Olympiakos di stadionnya mereka sendiri di apa ya namanya, Luis Campos something lupa pokoknya. Ini juga tim FYI Olympiakos juga ini merupakan tim yang dimiliki oleh owner dari Nottingham Forest yaitu Marinakis, dan ya Barcelona diunggulkan pokoknya lawan Olympiakos, dan Barcelona tidak boleh bermain seperti lawan Girona kemarin, harus menang meyakinkan. Terus ya, hadapi Real Madrid. Dan ini dia di laga jam 2 pagi ini ada banyak ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 laga. Jadi yang pertama ada Newcastle United menghadapi Benfica. Skuad asuhan Jose Mourinho ini akan terbang ke Saint James Park. Dan Benfica belum pernah menang ya, atau udah pernah nih? Setelah Benfica, ya belum pernah menang sama sekali ya. Setelah di pertama nih kalah oleh Karabag, dan di match day kedua nih kalah sama, kita lihat, Benfica, Benfica, Benfica. Damn, susah nyarinya, dear. Kaira, oh lawan Chelsea kalah 1-0 ya, kalkulator loss lah. Dan kini akan menghadapi Newcastle. Benfica tentunya punya target minimal sampai dengan playoff, meskipun tidak nama besar, lolos ke fase selanjutnya lah. Ini akan menghadapi Newcastle United yang jadi perwakilan dari Liga Inggris. Tidak akan mudah, dan ya saya berharap Benfica bisa menang ya, meskipun Newcastle tidak akan mudah. Ini dia laga yang mungkin sedikit seru di bawah Real Madrid dan Juventus. Ada Arsenal menghadapi Atletico de Madrid. Di sini Arsenal akan menghadapi tim yang kuat dalam bertahan, Atletico de Madrid. Skuad asuhan dari Mikel Arteta akan menguji bagaimana kemampuan set piece-nya menghadapi tim yang keras, yang memang cukup lihai, ahli dalam bertahan. Kita tahulah reputasi dari Diego Simeone dalam melakukan sepak bola bertahan. Tidak akan mudah, apalagi pemain-pemain dari Arsenal, terutama strikernya seperti Gyökeres ini belum terlalu tajam, sehingga mungkin kemungkinan akan masih menggunakan skema set piece yang menjadi unggulan dari Arsenal, dan skema open play-nya pun lebih banyak menggunakan sayap seperti Trossard ataupun Eze. Eze kemarin main lebih ke bawah ya kalau dilihat. Ini ada Bukayo Saka mungkin yang lebih menusuk dari sisi kanan. Dan Atletico de Madrid kalau kita lihat beberapa laga terakhir menggunakan formasi 5 back. Kemarin lawan Osasuna yang seharusnya mereka bisa lebih pendek untuk menyerang menggunakan formasi 5 back, malah cukup oke, cukup lumayan. Dan ini akan menghadapi Arsenal yang apa ya, bisa dibilang kebelet buat dapat trofi ya. We'll see. Oke, selanjutnya ada Leverkusen menghadapi PSG. PSG akan menghadapi Leverkusen yang masih ombang-ambing musim ini. Sekarang siapa yang pelatihnya ya, sebelum pakai Hjulman, mantan pelatih timnas Denmark. Kayaknya Hjulman deh, masih Hjulman. Sebelumnya di awal musim si Leverkusen ini dia cat Erik ten Hag ya, FYI. Baru 3 laga karena rentetan buruk ya, Kasper Hjulman yang menjadi pelatih dari Leverkusen akan ditantang oleh PSG yang masih cedera, banyak pemain cedera, Dembele, Desire Doué, dan juga Wica sebenarnya masih belum dapat join. Masih banyak pemain lainnya dari PSG, dan masih ada Barcola, dan lini tengah sudah bisa join semuanya, Vitinha, Fabian Ruiz, dan juga João Neves mungkin sudah bisa turun. PSG tentunya diunggulkan di laga tersebut.
Lalu ada laga Villarreal menghadapi Man City. Villarreal menghadapi Erling Haaland dan kawan-kawannya. Pep Guardiola kembali ke Spanyol, sama kali ini ke Villarreal. Manchester City tentunya diunggulkan sih. Selanjutnya di sini ada Union SG menghadapi Inter Milan. Inter Milan harusnya bisa menang, harusnya eh, apa ya bisa dibilang ini laga yang cukup mudah untuk Inter Milan menghadapi juara Liga Belgia ini. Meskipun Marcus Thuram cedera, tapi masih banyak striker lainnya. Berarti Inter Milan tentunya diunggulkan. Oke. Selanjutnya di sini ada PSV menghadapi Napoli, juara Liga Belanda ini akan menghadapi juara Liga Italia. Napoli ini masih belum tahu ya apakah Rasmus Højlund sudah dapat main atau belum. Namun tentunya dia ingin membalaskan kekalahan saat melawan Torino di akhir pekan lalu. Dan Napoli diunggulkan ya di laga saat melawan PSV. Selanjutnya Jino Copenhagen, juara Liga Denmark menghadapi Borussia Dortmund yang baru saja kalah di Der Klassiker dengan skor 2-1 lewat blunder dari adiknya Jude Bellingham itu Job Bellingham. Sempat problematik juga ini pemain, sempat ada berita miring. Di antaranya adalah ayahnya yang melakukan interupsi ya ke tinggi klub, yaitu legend juga Borussia Dortmund Sebastian Kehl mengatakan bahwa ingin Job Bellingham untuk mendapatkan menit bermain lebih. Karena kalau kita lihat Jude Bellingham ini levelnya wonderkid, memiliki potensial yang cukup tinggi, bermain untuk Sunderland ya, berbeda dengan kakaknya bermain, bermain untuk Sunderland. Dan saat Sunderland promosi, dia tidak stay, namun berpindah ke Liga Jerman bersama Borussia Dortmund mengikuti jejak kakaknya. Namun belum dapat mendapatkan menit bermain yang reguler sehingga si ayah ini protes dan tentunya ini jadi kebijakan baru ya dari Borussia Dortmund bahwa uh, untuk kerabat atau keluarga tidak boleh masuk di beberapa area di apa ya zona Borussia Dortmund mungkin. Ya intinya Borussia Dortmund harus bebenah, harus kembali mendapatkan momentum. Copenhagen ini diperkuat oleh mantan striker mudanya Yusuf Mukoko. Buat teman-teman yang mungkin ingat wonderkid asal Jerman ini yang tidak terlalu bersinar, masih muda. Kita tunggu saja semoga ia dapat kembali ke potensi terbaiknya. Tapi balik lagi Borussia Dortmund harus selalu membawa Copenhagen. Selanjutnya di sini ada Atletico de Bilbao akan menghadapi Karabakh, juara Liga Azerbaijan yang secara mengejutkan sudah mengoleksi 6 poin. Ya, di matchday pertama mengalahkan Benfica dan di matchday kedua ini mengalahkan Copenhagen ya. Karabakh tentunya tidak akan mudah meskipun Athletic Club de Bilbao ini mainnya kurang di La Liga musim ini. Terlalu banyak membuang peluang, terlalu draw meskipun masih berada di papan tengah lah bisa kita bilang. Karabakh tentunya ingin terus meraih kemenangan, tapi Athletic Club di Bilbao punya pengalaman lebih di Eropa, harusnya bisa menang. Dan Nico Williams masih belum bugar 100%. Kita lihat apakah dia akan main sejak awal atau tidak. Selanjutnya ada tim jawara asal Turki Galatasaray menghadapi Bodo Glimt yang kemarin menahan imbang ya, Spurs dengan skor 2-2 kalau nggak salah. Dan kini akan menghadapi Victor Osimhen dan kawan-kawan di Istanbul. Galatasaray tentunya diunggulkan. Lanjut di sini ada hari Kamis ya jam 2 dini hari ada Monaco melawan Spurs. Di sini Spurs akan menghadapi mantan pemainnya Eric Dyer yang bermain untuk AS Monaco. Spurs juga tidak terlalu menjanjikan musim ini akan menghadapi Monaco dan Paul Pogba ya katanya sudah mulai berlatih. Apakah ia bisa turun saat melawan Spurs? Kita masih belum tahu, belum dapatkan informasi. Tapi saya setidaknya berharap Paul Pogba mungkin tidak kembali ke performa seawalnya, namun mulai kembali bermain reguler lah. Baik itu sebagai pemain cadangan, turun dari bangku cadangan, tapi main setiap minggu, ataupun kalau bisa ya tembus ke skuad utama. Selanjutnya di sini ada Atalanta melawan Slavia Praha. Di sini Atalanta formanya juga biasa-biasa aja di Italia, meskipun belum pernah kalah, tapi banyak draw-nya. Akan menghadapi jawara dari Ceko ya, Slavia Praha. Atalanta ya diunggulkan, bolehlah. Selanjutnya ini dia laga seru antara Real Madrid dan Juventus yang akan menjadi perhatian di UCL tengah pekan nanti. El Real akan menghadapi Barcelona di akhir pekan nanti.
Juventus menjadi tantangan terakhir sebelum El Clasico. Di sini Real Madrid sedikit diuntungkan karena performa Juventus tidak oke-oke amat di Liga, terutama setelah kalah lawan Como di dua laga terakhir ini selalu draw menghadapi Milan dan juga Atalanta. Juventus pun tidak terlalu solid, terutama di lini depan ya. Jonathan David masih terus dipasang oleh Igor Tudor meskipun tidak terlalu banyak memberikan ancaman ataupun gol berarti. So far yang memang banyak mencetak gol adalah Dusan Vlahovic ataupun dari lini kedua seperti Kenan Yildiz ataupun Fonseca. Tapi ya Juventus uh, masih coba untuk menemukan form terbaiknya. Di Gregorio pun masih mendapatkan kritikan dari fans dan juga media karena belum tampil memenuhi ekspektasi mereka. Di sisi lain, Real Madrid tampil tidak terlalu efektif ya bisa dibilang ya. Banyak dapat peluang tentunya. Diisi banyak pemain bintang, namun selalu membuang-buang peluang. Adalah finishing yang lemah, tidak terarah, lalu juga ya banyak-banyak buang peluang lah intinya secara garis besar dan Real Madrid tentunya tidak boleh seperti itu di mana kalau bisa satu peluang satu gol minimal ya membahayakan lah maksudnya on target yang membahayakan bukan yang lemah seperti saat melawan Getafe kemarin. Xabi Alonso tentunya harus mengambil tindakan karena ya, tidak bisa dibiarkan ya Real Madrid dan saya berharapnya ini berharapnya bukan di laga di section La Liga nggak disebutin bahwa Real Madrid harus lebih ataupun memberikan menit bermain lah pada striker-striker mudanya. Di antaranya adalah Endrick dan juga Gonzalo Garcia. Mengapa? Ini alasannya ya. Karena jikalau nanti Mbappe cedera ataupun akumulasi kartu, otomatis yang akan menggantikan adalah ataupun Gonzalo Garcia. Kecuali Xabi Alonso tidak percaya yang menaruh Jude Bellingham sebagai false nine. Seperti saat di eranya Carlo Ancelotti. Tapi kalau misalnya Xabi Alonso yang bermain dengan skema 4-2-3-1 seperti di CWC kan Gonzalo Garcia yang turun menggantikan Kylian Mbappe harus sedikit dicoba, harus lebih diberikan waktu bermain. Mungkin 10-20 menit cukup menurut saya, terutama saat Real Madrid unggul. Kalau misalnya sedang tertinggal ataupun mengejar gol, ya bisa dimaklumi lah tidak dimainkan. Namun saat unggul, Real Madrid kan setidaknya sudah mulai kill the games di menit-menit awal. Dan saat unggul, tidak ada salahnya Kylian Mbappe dicadangkan sementara untuk stamina terutama klub-klub besar akan bermain 3 sampai 4 hari sebelum kan nanti November akan ada match day lagi. Jadi minggu depan masih ada minggu depan kok enggak? Minggu depan 2 minggu lagi masih ada Champions League. Jadi ya harus menghemat tenaga agar tidak terlalu banyak cedera. Dan ya Real Madrid masukkan sih ini masukan dari saya. Semoga pemain mudanya bisa dapat diberikan main yang cukup lah selain 10-20 menit udah lumayan banget lah buat pemain level kayak Endrick atau Gonzalo Garcia ya. Syukur-syukur bisa cetak gol. Oke, selanjutnya mungkin ada Sporting melawan Marseille. De Zerbi lagi-lagi terutama Mason Greenwood yang sudah yang minggu lalu ya kalau nggak salah yang mencetak 4 gol dalam satu pertandingan ini gila akan menghadapi jawara dari Portugal Sporting Lisbon. Nggak tahu kita terlalu ngikutin Sporting Lisbon cuman ya kita harap laganya seru ya. Selanjutnya di sini ada Liverpool akan menghadapi Frankfurt di kandang Frankfurt. Liverpool yang mengalami 4 kekalahan beruntun yang ingin mengakhiri rentetan kekalahannya dengan mengalahkan Frankfurt di Champions League dan Ugo Ekitike ya ini pulang kampung kembali ke klub lamanya di Frankfurt sebelum nantinya Liverpool akan menghadapi Brentford di akhir pekan nanti. Daripada menunggu lawan Brentford, setidaknya laga melawan Frankfurt harus dimanfaatkan dan saya harap uh, Arne Slot mengistirahatkan Isak dan juga Wirtz seperti saat melawan United Wirtz diistirahatkan karena formasinya tidak terlalu berjalan kembali turunkan the winning squad seperti Robo, Conor Bradley. Nah, untuk kiper tidak ada pilihan, Mamardashvili turun, Konate, Van Dijk, Gravenberch, lalu juga McAllister serta Szoboszlai di tengah, Gakpo kiri, Salah kanan, dan juga Ekitike. Sebenarnya ada beberapa pemain atau beberapa panit yang mengatakan bahwa performa Salah ini cukup menurun.
Namun ini berdasarkan analisis sederhana saya, analisis rendah hati saya mengatakan bahwa Salah ini sudah sering bermain dengan beberapa kombinasi pemain yang ada di Liverpool. Dimulai dari Firmansyah, zaman Firmino, Mane, Salah. Lalu juga pernah bermain juga dengan Coutinho, Firmansyah plus Coutinho ya, sebelum Coutinho cabut. Lalu saat si pertama yang cabutnya siapa? Firmino cabut, lalu diganti Diego Jota almarhum. Itu lumayan lah sengaja berganti kan, beda lagi kan. Lalu Mane cabut, diganti tuh sama Luis Diaz. Lalu diganti juga sama Darwin Nunez kadang di lini depan. Jadi ya memang salahnya terlalu banyak pergantian. Dan ini mungkin untuk skema yang sekarang, terutama kalau di Gakpo harus sudah mulai mengerti dengan Ekitike dan juga Isak, perlu ada kesesuaian ya, perlu ada chemistry ulang, sehingga ya mungkin Salah belum dapat bermain dengan sangat baik, terutama atau terlebih kalau kita lihat dari posisi fullbacknya atau fullback lah buat level 4-2-3-1 ini fullbacknya, kemarin Frimpong dan juga Kerkes nih belum paham ataupun belum padu lah dengan Mohamed Salah. Sehingga kan kalau Salah selalu bermain di sayap ya, di bagian pinggir lapangan, di sisi lapangan, sehingga sering melakukan banyak kombinasi dengan pemain bertahan fullback. Dan ya, mungkin belum dapat, mungkin bersama dengan Ren dan juga Robo sudah paham bagaimana Salah, di mana Salah akan berada, jadi mereka harus tahu di mana Salah akan mengumpan. Namun Kerkes dan juga Frimpong ya khususnya ini masih belum paham, masih perlu waktu. Namun kita harapkan waktunya tidak terlalu lama. Dan saya juga berharap ya mungkin karena faktor umur juga bisa, tapi uh, Salah tuh tetap salah ya. Seharusnya ya dapat menemukan caranya untuk kembali ke level tertinggi. Ya, laga melawan Frankfurt seharusnya bisa menjadi laga bounce back buat Liverpool untuk kembali meraih kemenangan setelah mengalami 4 kekalahan beruntun. Selanjutnya di sini ada Chelsea hadapi Ajax. Udah lama ya Chelsea ngelawan Ajax. Terakhir mungkin pada saat 2020, 2021 kita lihat ya, kita cek. Chelsea lawan Ajax terakhir bertemu 2019, Pak. Wow, yang draw 4-4 yang ikonik dari gol Rich James ya. Di situ Ajaxnya pun masih era Hakim Ziyech dan kawan-kawan. Kita lihat eranya Ajax. Di sini ada David Neres, Hakim Ziyech, masih ada Onana di Ajax Amsterdam. Menarik, menarik di sini Chelsea pun masih zaman Tammy Abraham, Mason Mount, masih dilatih oleh Frank Lampard. Dan kini uh, skuadnya sudah jauh berbeda, baik Ajax maupun Chelsea. Pelatihnya beda, ada Enzo Maresca dan John Paitinga, legend Ajax juga di sini. Chelsea mulai bangkit, meskipun masih banyak badai cedera. Saya berharap Chelsea bisa meraih kemenangan lawan Ajax sebelum nantinya di Premier League. Lawan siapa ya? Lawan, kita harus cek karena lupa. Chelsea lanjutannya lawan Sunderland ya. Harusnya bisa menang di Stamford Bridge main ya. Nostalgia saat melawan Ajax Amsterdam tentunya. Secara kekuatan Chelsea harusnya unggul dan di sini saya berharap Mark Gu ya dapat mendapatkan menit bermain lebih karena performa yang cukup baik. Sempat diragukan keputusannya saya kenapa saat Mark Gu ditarik dari Sunderland untuk bermain untuk kembali ke Chelsea ini malah tidak dapat diberikan kesempatan, namun perlahan-lahan mulai diberikan meskipun belum mencetak gol, namun apa ya, bisa dibilang kontribusinya di lapangan cukup baik, melakukan pressing, melakukan running behind the back. Dan so far saya cukup senang dengan permainan Biu dan berharap gagal melawan Ajax mungkin bisa diturunkan sejak menit awal dan mungkin Pedro bisa turun ke belakang sebagai pemain nomor 10, Estevao ataupun Pedro Neto bisa main, dan Garnacho sepertinya harus diistirahatkan dulu karena kurang perform di 2 laga terakhir. Untuk back, Achiampong mungkin akan kembali turun diduetkan dengan Chalobah. Tosin dan juga Fofana masih belum tahu kondisinya. Saya harap dapat kembali sehat, kembali bugar, karena Badiasio ini harus absen sampai dengan bulan Desember ya. Oke, selanjutnya ada Munchen menghadapi klub De Brugge. Bayern Munchen yang sudah meraih 11 kemenangan beruntun dengan gila musim ini akankah meraih kemenangan ke-12-nya saat melawan klub De Brugge.
seharusnya bisa karena secara level Munchen harusnya bisa menang. Dan ya, segitu aja mungkin untuk laga di Champions League tengah pekan nanti. Real Madrid lawan Juventus tentunya akan menjadi suguhan utama, laga paling seru, duel klasik antara klub besar dari pemenang liga terbanyak di Spanyol, Real Madrid, dan juga liga terbanyak di Italia, Juventus. So, semoga laganya seru, semoga Juventus tidak terlalu bertahan, jual beli serangan dapat tetap terjadi, dan kalau kita lihat Juventus banyak gol ya pada saat lawan Borussia Dortmund dan juga Villarreal. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih. Selamat menikmati UCL tengah pekan nanti. Goodbye.